Dr. Dotrandes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan TNI AD Haji Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih periode tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Dr. Dotrandes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan TNI AD Haji Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih periode tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2024 sampai 2025 oleh Hafid S. Pasa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan fraksi PKB Komisi D dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Maros, di kediaman Abdul Arsyad Kepala Pucak, dihadir oleh Babin Kamtipmas Desa Pucak, Babinsa, Kepala Kantor Urusan Agama, para Kepala Dusun, para RT Desa Pucak, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan insan pers. Hafid S. Pasa mengatakan, kehadiran saya di Kecamatan Tompobulu Desa Pucak adalah keluarga besar saya dan kembali ke kampung sendiri. Makanya siapa lagi yang bisa melayani dan perhatiankan kalau bukan saya sendiri sebagai wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ucap Hafid menambahkan, di Komisi D saya bertugas untuk pembangunan jalan poros provinsi, pembangunan jembatan sedang dan berat, penerangan lampu jalan di poros provinsi, pembangunan waduk, dan bendungan, tandanya. Kegiatan reses persidangan kedua ini saya berharap warga Desa Pucak aspirasi dan saran serta kritikan agar kira dapat melakukan rapat dengar pendapat atau RDP di kantor Komisi D, supaya aspirasi, saran dan kritikan bisa cepat disikapi. Karena dengan melakukan rapat dengar pendapat atau RDP, kami mengundang para organisasi perangkat daerah atau OOPD dinas terkait bisa mencarikan solusi dan didaftar langsung. Semoga kedatangan saya di Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros menjadi sebagian di Lombok Selatan jawab masalah kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim karena atas kesempatan kesehatan yang diberikan oleh kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat yang kita tidak bisa hitung karena pada hari ini kita masih dikasih nafas untuk bersilaturahim di dalam acara rapat resesnya anggota DPR Provinsi, yaitu masa sidang tahun kedua 2024-2025. Jadi makanya nenek gua ada yang kubur di sampingnya bapaknya. Jadi saya punya mamanya, saya punya orang tua, dikubur juga di Pucak. Jadi sebenarnya saya ini asli orang Pucak sebenarnya. Ya, tapi tiganya di pembina Majelis Taklim Kecamatan Tompobulu, Pak Haji Usman. Pak Haji Usman ini adalah orang yang foto, tapi kawin sama keluarga Coloy. Ini beliau ini alhamdulillah sudah menjadi aset daripada Kabupaten Maros, khususnya Coloy dan Tompobulu. Saya hormati dan saya banggakan Pak Babinsa mewakili Pak Ramil, Pak Idmas mewakili Pak Kapolsek, Pak Ketua tokoh masyarakat, tokoh pemuda Majelis Taklim, dan Bapak hadirin hadirat yang saya tidak sempat namanya satu persatu. Mudah-mudahan alhamdulillah dengan pertemuan kita pada hari ini
kunjungan saya ke sini untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kewenangan anjo di anggota DPR provinsi mempunyai batas-batas. Jadi ada masing-masing kewenangan, seperti juga kabupaten. Saya dari provinsi, kalau provinsi ini andai kata jalan depan ini masuk jalur provinsi, kalau ini masuk provinsi, kalau diusulkan sebentar itu saya ajukan ke atas mendapatkan rekomendasi. Nah, terus kalau porosnya provinsi, drainasenya juga bisa dikerja. Nah, jadi tugas pokoknya itu anggota DPR provinsi yang ditangani termasuk jembatan yang panjang. Makanya saya tanya cek ke Pangembang ini apa masuk provinsi, karena saya lihat di situ agak sempit. Sebenarnya mau diperlebar, kurang bagus saya lihat dari negara tinggal lain. Nah, terus sungai juga itu terbagi dua, bahkan terbagi tiga. Ada sungai kecil, menengah, dan besar. Kalau yang besar itu ditangani balai Kompengan. Kalau yang biasa-biasa, maksudnya di atas sedang, itu PSDA provinsi. Ya. Kalau yang kecil mungkin bisa tanggung jawab kabupaten Bupati. Ya. Artinya maksud daripada Pak ini bahwa warga yang ada di Kecamatan Tompokuli, khususnya di Pucak ini adalah bagian daripada sambungan darah saya. Ya. Nah, begitu intinya. Dan dilarikan juga ke aspirasi-aspirasi yang sebentar kita ajukan. Siapa kira-kira mau yang menjadi pokok pejuang kalau bukan kita? Jadi saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, ini tahun anggaran 2024-2025 tidak ada sama sekali anggaran yang masuk Maros. Perjuangan ini kabupaten kota dan kecamatan mungkin bukan karena orang Maros. Saya bukan teman bencana sana, tapi saya yang berkeras selaku putra daerah Kabupaten Maros bagi dua ini kan bagi nanti. Nah, makanya di RT itu jadi mungkin di depan itu selesai untuk wilayah banjir di situ, tapi belum maksimal. Karena kenapa? Saya mau sampaikan sekarang di provinsi ini Balai Kompengan saja saldonya dari 24 kabupaten kota, saldonya berapa? Cuma 1 ini. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Kita yang modal ini, bayangkan. Indonesia punya lorong yang diperbaiki karena sudah lama rusak. Nama saya Andiawan Sutami, kebetulan yang menjadi kepala Pucak. Jadi kami ada sedikit semacam permintaan Pak. Kami itu di Kabupaten 5 Pucak itu termasuk jalan provinsi yang belum sampai sekarang tersentuh oleh jadi begini anunya, jadi kalau di sini kita terlalu bertele-tele sebenarnya. Jadi saya minta gambarannya seperti ini. Kalau ada yang mau diusulkan dan mau cepat bekerja, RDP bagi. Jadi saya nyerahkan ini kan saya bawahi di komisiku. Kalau jalan begini jadi RDP jadi pokoknya kalau bagi datang nanti 1 minggu bagi datang. Kemarin tidak saya sampaikan gitu supaya didaftar. Karena sebenarnya begini juga ini yang hal-hal begini kita juga di DPR enaknya di mana? Karena kalau RDP ini dipanggil di OPD terkait
anggap tonton ini LDP supaya dia rasa dirinya. Sama juga umpamanya kalau kita di dinas kayak apa ada ini presiden rekomendasi apa ini. Kalau dia pelanggarannya bisa langsung membayar bantuan kan, bantuan pusat, langsung kita sorong di DPR RI yang mana itu. Jadi tersurat itu. Nah, Anda ini pernah Pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2024 sampai 2025 oleh Hafid S. Pasa, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan fraksi PKB Komisi D dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Maros, di kediaman Abdul Arsyad Kepala Pucak, dihadir oleh Babin Kamtibmas Desa Pucak, Babinsa, Kepala Kantor Urusan Agama, para Kepala Dusun, para RT Desa Pucak, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan insan pers. Hafid S. Pasa mengatakan, kehadiran saya di Kecamatan Tompobulu Desa Pucak adalah keluarga besar saya dan kembali ke kampung sendiri. Makanya siapa lagi yang bisa melayani dan perhatiankan kalau bukan saya sendiri sebagai wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ucap Hafid menambahkan, di Komisi D saya bertugas untuk pembangunan jalan poros provinsi, pembangunan jembatan sedang dan berat, penerangan lampu jalan di poros provinsi, pembangunan waduk, dan bendungan, tandanya. Kegiatan reses persidangan kedua ini saya berharap warga Desa Pucak aspirasi dan saran serta kritikan agar kira dapat melakukan rapat dengar pendapat atau RDP di kantor Komisi D, supaya aspirasi, saran dan kritikan bisa cepat disikapi. Karena dengan melakukan rapat dengar pendapat atau RDP, kami mengundang para organisasi perangkat daerah atau OOPD dinas terkait bisa mencarikan solusi dan didaftar langsung. Semoga kedatangan saya di Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros menjadikan angin segar di kala kita kepanasan. Ungkap Hafid S. Pasa, Tim Media Center Hafid S. Pasa melaporkan dari Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.